Jadi tidak boleh ya berhenti. Katanya banyak yang bilang kalau mau naik belajar ke toreko atau bahkan ke hakikat atau bahkan lagi sampai menuju ke makrifat, sempurnakan dulu syariatnya. Apakah benar seperti itu ataukah bisa beriringan, Gus? Sambil jalan begitu ya. Kalau nunggu syariatnya lengkap ya keburu mati ya. Keburu mati. Soalnya ilmu syariat itu sendiri luas ya. Sangat luas sekali. Nggak bisa kita menunggu kesempurnaan kita memahami syariat, ya kapan prakteknya? Ya kalau umur kita nyampe, umur kita nggak tahu kapan kita diambil di hadapan oleh Allah, nggak tahu. Jadi prinsipnya seperti itu ya, orang yang berprinsip seperti itu tidak akan maju, agamanya juga tidak akan mendalam. Jadi dia harus belajar dari semua unsur yang Allah ciptakan di dunia ini, harus dia pahami tujuannya, maksudnya poinnya harus dia pahami. Seperti proses pisang itu aja, kalau pisang itu tumbuh setengah kemudian dia berhenti tidak mau tumbuh, ya buahnya tidak keluar mas, tidak akan bisa dinikmati. Pisang bisanya berbuah itu dia tidak berhenti dari pertumbuhannya, dia terus tumbuh dan akhirnya sampai berbuah dan sampai buahnya matang. Itu pun kalau tidak ada yang motong sampai busuk buahnya, dia terus tumbuh terus. Iya, jadi memang faktor-faktor penyebab orang itu hanya berhenti di syariat itu ya juga itu mungkin ya salah satunya. Iya, macam-macam. Kadang ada doktrin yang mengatakan nanti kalau kamu belajar hakikat, makrifat, kamu gila dan lain sebagainya, seperti itu. Dan termasuk tadi itu ya memang banyak orang-orang yang berjalan di situ gila. Itu dikarenakan apa? Karena tujuannya tidak sama Allah. Dia tidak ingin dekat dengan Allah, ada tujuan lain di situ, melenceng dari tujuan spiritual. Wah, dia kepingin banyak rezekinya, biar cepat naik karirnya, kesuksesan di dunia ini, pasti seperti itu. Saya kira, menurut saya, kalau tujuannya hanya ingin bersungguh-sungguh bertemu dengan Allah, kembali kepada Allah, tidak ada gila itu, tidak ada mas. Adanya gila sama Tuhan. Bukan majdub Gus ya, beda lagi ya Gus ya. Iya, itu yang disebut majdub itu kan gila sama Tuhan. Gila. Tadi berarti yang dimaksud salah tujuan itu yang gila beneran ya Gus ya. Gila ya, bukan yang termasuk majdub ya. Gila karena Allah, enggak. Dia gila karena apa yang dicita-citakan tidak tercapai. Kadang kan ada orang itu melakukan spiritual supaya dia ada satu perempuan yang ingin dia nikahi, jadi supaya perempuan itu mau nikah sama dia, akhirnya dia melakukan perjalanan spiritual atau wirid-wirid seperti itu. Nah, itu memang bisa seperti itu, tapi unsurnya kesyirikan nanti akan kita dapatkan. Dan pada akhirnya ketika kita sudah mendapatkan wanita itu pun, pada akhirnya kita akan menemukan kehancuran juga. Jadi percuma amalan apapun, ibadah apapun yang diniatkan kepada selain Allah itu percuma, pada akhirnya akan menemukan kehancuran. Iya, memang banyak ya Kang. Tadi kita diskusi waktu perjalanan itu juga katanya jenengan, ada juga banyak yang menyampaikan sempurnakan dulu syariatnya,
kok kesusu ke atas gitu, kok keburu mau melanjutkan padahal itu belum sempurna. Berarti konsep itu enggak sepenuhnya benar ya kan? Enggak sesuai dengan yang saya Enggak alami. cukup umur ya Gus ya kalau mau. Ini enggak cukup. Orang ngaji kitab Ihya Ulumuddin itu saja 8 tahun Mas, baru khatam 8 tahun itu sama guru saya dulu. Itu pun saya enggak ngikutin semua, saya hanya berapa tahun di pondok, cuma 3 tahun saya di pondok. Tapi saya berusaha untuk memahami inti daripada kitab itu tujuannya apa. Dan kemudian saya tabarukan itu saya mencari berkah lah, berkahnya ilmu, ke guru sana, pokoknya tiap ada yang dengar ulama ini seperti ketika saya punya uang, punya saku, berangkat saya 3 hari saya di sana, baru dapat sedikit wejangan dari kiai tersebut, dan akhirnya saya laksanakan. Terus ketemunya di mana akhirnya, kok masih belum ketemu, nyari lagi, tabarukan lagi sama kiai sana, sampai pada akhirnya dipertemukanlah itu tadi tujuan. Ya jadi memang seperti yang disampaikan Gus itu kuncinya adalah bersungguh-sungguh itu Gus. Iya, Sehingga karena ayatnya walaupun memang seperti itu. Walaupun ada faktor-faktor dari luar yang bilang harus sempurna dulu syariatnya, nanti kamu gila, ini bisa diterjang ya Gus ketika kita sungguh-sungguh. Bisa diterjang. Banyak doktrin itu sebenarnya kan apa? Ojo durung wayahe gitu. Durung wayahe atau belum masanya. Banyak yang bilang seperti itu. Ada juga banyak yang bilang keduren ya, gitu. Terlalu tinggi. Takutnya enggak kuat. Itu yang sering bilang itu seperti itu. Nah, itu doktrin-doktrin yang menghambat, melemahkan semangat. Tidak ada orang Nabi Ibrahim dulu itu ya nyari-nyari sendiri, salah berapa kali, keluar matahari di ya itu mungkin Tuhan itu kan ya, seperti itu. Tidak memahami dulu Tuhan itu siapa, tidak ada Nabi Ibrahim itu. Mereka dulu dari perjalanan itu baru akhirnya ketemu. Ya kalau Nabi Ibrahim berhenti tidak mencari Tuhan ya tidak akan ketemu. Jadi yang harus digarisbawahi tidak harus ya Gus. Tidak harus persatu bisa berbarengan ya Gus ya. Iya. Bisa berbarengan karena ada kalanya orang itu bodoh ilmu syariatnya tapi dia ngalim ilmu hatinya, ilmu hakikatnya. Itu juga peranannya di masyarakat berbeda dari cara dia berucap, cara dia beradaptasi dalam kehidupan. Itu berbeda. Orang-orang yang hanya memahami syariat saja dengan orang-orang yang sudah memahami hakikat, beda. Kalau di hakikat itu banyak toleransi Mas. Kalau di syariat itu tidak ada toleransi. Kalau sudah seperti ini ya seperti ini. Masalahnya kalau di hakikat itu sudah mengedepankan kawasannya itu sudah mendunia seluruh makhluk Allah, dan dia mengedepankan perasaan. Bagaimana saya mengingatkan seseorang jika nanti hatinya sakit, itu ada pertimbangan di situ. Ya, kali syariat enggak, kalau hukumnya ini ya sudah disampaikan seperti ini. Entah efeknya itu hatinya orang itu tersinggung atau sakit, dia enggak mau tahu. Biasanya seperti itu. Nah contoh sekarang seperti hukumnya pedang aja, itu kan di dalam hukum syariat kan masing-masing ulama itu kan berpendapat lain-lain. Riba. Ada yang ngomong riba, tapi kalau riba kok banyak kiai itu yang menggunakan jasa bank. Nah, itu gimana? Jadi selamanya syariat itu
tidak ada hasil akhirnya. Sebenarnya tujuannya untuk meminimalisir saja supaya kita tidak melakukan kesalahan yang terlalu besar. Jadi diminimalisir melalui syariat. Kalau sekarang nggak bisa kita lepas dari bank itu, apa haji lewat bank, gaji karyawan juga sekarang lewat bank semua. Bahkan dalam pemerintahan ini pun gajinya ya lewat ATM, Mas. Lewat rekening. Pasti ada jasa bank. Nah, ketika bank itu kita haramkan, berarti kita juga haram menggunakan metode dari bank itu tadi. Nah, terus ini bagaimana tanggung jawab kita yang sudah mengharamkan itu seperti itu? Nah, harus banyak pertimbangan. Soalnya, ada yang menyampaikan juga kita sering mendengar Bagus bahwa semakin tinggi ilmu hakikatnya seseorang sampai menuju kemakrifatan itu ciri-cirinya syariatnya justru semakin sempurna begitu Gus. Apakah betul ilmu hakikat makrifat itu justru tujuannya adalah untuk menyempurnakan syariat? Betul sekali sebetulnya. Jadi syariat itu hanya kan bahasanya tubuh saja. Bagaimana kita melakukan sholat secara syariat, kita harus niat dulu, takbiratul ihram, ruku, sujud, itu kan bahasa fisik saja. Nah, hati kita, rasa kita kemana larinya waktu sholat itu tadi? Berarti menjawab tadi itu ada yang bilang mengatakan bahwa sempurnakan dulu syariatnya, jangan naik ke hakikat, justru malah salah ya pernyataan itu. Sebaliknya, justru hakikat itu akan menyempurnakan syariatnya. Nah, justru jalannya untuk menyempurnakan syariat kan harus melalui berhakikat, itu, berhakikat sampai kepada kemakrifatan gitu, baru betul-betul sempurna ya Gus ya. Sebetulnya kalau sudah mencapai puncak itu kata-kata makrifat sendiri itu juga sudah tidak ada. Iya. Ya, hanya kesadaran itu. Ya, seperti yang Gus sampaikan tadi, tujuan utama dan puncaknya adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu kan ya sempurna-sempurnanya syariat juga. Dan itu kita kembalikan sama Rasulullah juga, sama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Pas sudah. Makanya ketika kita sudah mencapai titik atas, sudah tidak ada lagi kebencian, yang ada hanya rahmat. Meskipun ada orang salah pun, kita akan penuh rahmat cara menasihati dia. Tidak ada unsur emosi apa karena dia berdosa, enggak. Nah, itu bisa seperti itu Gus. Nah, itulah keistimewaan yang muncul dari orang yang sudah mencapai tahapan situ. Iya, maksud saya itu seperti apa sih yang dirasakan gitu loh Gus. Perasaannya itu seperti apa kok bisa ketika didolimi orang lain, ketika memperlakukan orang lain yang mendolimi dia tetap penuh kasih sayang, itu gimana yang dirasakan Gus? Kok bisa seperti itu? Ya itu nggak bisa digambarkan kan, itu pencapaian itu. Makanya saya tadi bilang sebetulnya kata makrifat itu sendiri juga nanti tidak ada, yang ada hanya kesadaran. Sekarang gini contohnya, toh kita sudah melakukan sholat secara syariat, terus kita melakukan amal apapun yang diperintahkan oleh agama. Akan tetapi
kita masih ada sedikit menyimpan kebencian di dalam hati, apakah itu benar? Menurut rasa itu benar enggak? Ya tidak benar sebenarnya Gus. Ya, Cuman dalam prakteknya Gus, kok bisa betul-betul tulus gitu loh Gus. Nah itu kan dari proses itu seperti itu tadi Mas dulu Mas. Kok masih koreksi dulu, kok masih ada rasanya itu di dalam hati ini masih ada kejanggalan, kok masih ada sedikit kebencian. Nah itu dia mencari lagi, berarti dia belum sampai. Harusnya seperti itu. Iya, maksud saya bagi yang sudah sampai gitu loh Gus. Nggak bisa diceritakan itu Mas. Jadi itu kesadaran itu tadi, kesadaran. Dan kesadaran itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang sudah mencapai kesadaran itu. Dan orang-orang yang belum mencapai kesadaran itu sampai kapan tidak akan bisa memahami. Makanya Rasulullah waktu habis perjalanan Isra Mi'raj ditanya oleh Sayyidina beberapa sahabat, bagaimana wujudnya Allah itu? Rasulullah, dia tidak kayak apa-apa. Jawabannya Rasulullah seperti itu. Memang tidak bisa, meskipun kita jelaskan seperti apapun, tidak akan bisa paham kalau dia tidak melakukan perjalanan seperti kita itu.